Nomor satu itu kualitas, nomor dua itu kejujuran. Nah, sapi model yang ini loh mas, itu daging loh mas, super kan. Kelebihannya sapi Madura kan ini mas, dagingnya akeh, tulangannya kecil. Makanya Sohibul Kurban itu milihnya pada ke Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa? Ilham. Ini alamatnya daerah mana sih, Mas? Ini daerah Langungsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Berarti ini wilayahnya masuk ke Purwokerto ya, Mas? Betul, itu kotanya Purwokerto mas. Nah, ini jenis ternak sapi apa masih digunakan oleh Mas Ilham? Saya ternak jenis sapi Madura. Madura. Nggih. Oke. Sapi Madura. Kenapa Mas kok kepengen sapi Madura? Berawal dari mana? Emang hobi kah? Apa gimana? Pertama saya hobi mas, hobi di peternakan. Nah terus yang kedua itu kelebihannya itu sapi Madura itu dagingnya banyak, tulangannya kecil mas. Walaupun jogroknya agak kecil, tapi secara daging itu luar biasa mas. Berarti beda sama sapi lainnya ya? Betul. Kenapa, Mas? Setiap sapi kan ada kelebihan, ada kekurangan mas. Kalau sapi Madura itu kelebihannya dagingnya banyak, tulangannya kecil. Kalau misal sapi putih nun ya mas, sapi putih itu jogroknya gede. Cuma secara untuk daging sama tulangan itu dagingnya itu kecil nggih. Beda sama dengan sapi Madura. Juga untuk sapi kurban pun harganya ekonomisan mas. Masuk di pasaran. Masih di pasaran buat jamaah takmir masjid wilayah kompleks ini tuh masih ekonomisan banget. Makanya saya memilih untuk ternak jenis sapi Madura. Harga rata-rata kalau boleh tahu berapa sih, Mas? Harga rata-rata itu kisaran 22 sampai 28-an. Nggih. Oke Mas, boleh ceritain dong berawal dari tahun berapa Mas mulai sapi Madura dan berapa ekor mulainya? Oh, saya awal dari peternakan sapi itu awal 2020 mas. 2020 itu baru 2 ekor. Nah baru 2 ekor, terus lambat laun 2021 2023 itu sampai sekarang kurang lebih ada 35 sampai 45 ekor. Ceritanya gimana Mas, kok bisa ngebeli segitu banyak? Wah ceritanya itu ya ceritanya gimana ya mas, ceritanya ya panjang lah mas. Yang pertama itu telaten ulet, terus sama kejujuran. Yang pertama itu kejujuran mas, kejujuran sama Sohibul Kurban. Kita sayang dulu ke ternak kita. Nah kalau kita udah sayang, sebaliknya ternak pun juga sayang kembali kita. Nah ternak sayang kepada kita itu dengan secara gemuk lah, sehat lah, makannya lahap lah. Makanya kita cintai dulu ke sapinya dulu, jangan tergiur sama hasil. Tahun berapa Mas mulai? 2020, Berarti sudah 6 tahun nih Mas ya? 6 tahun jalan nggih. Selama 6 tahun nih Mas, saya pengen tahu ada nggak sih Mas kendala yang dialami Mas? Wah kendala banyak banget mas, kendala banyak banget. Apalagi tahun 2022 2023 itu kan muncul virus PMK. Itu berbahaya. Wah itu peternak sapi ya kalau tidak punya mental ya pasti down. Wong sampai sekarang aja ya mas, peternak banyak yang tumbang mas, karena itu mas masih ada virus PMK. Bagaimana cara mengantisipasinya Mas? Nah kebetulan saya punya teman kesehatan juga. Nah alhamdulillah tuh saya sebelum sapi datang itu saya punya kesehatan sendiri mas, punya vaksinasi, Berarti Masnya ngobati sendiri? mengobati sendiri. Gimana Mas, kok bisa? Nah Pengalaman kan? pengalaman iya, kalau misal kuliah ya mas, kalau misal buat kuliah itu mungkin bisa jadi 16 semester, bisa 20 semester. Biayanya mahal ya Mas ya? Biayanya mas, kuliah kan tahu sendiri kan jenengan ya, kuliah kan kebanyakan teorian lah. Saya kan langsung di lapangan, langsung praktek langsung. Nah tapi untuk biaya ya mungkin bisa lebih tinggi dari kuliah. Nah itu untuk PMK itu mas, buat vaksinasi aja per ekor 250 mas. Satu ekor itu vaksinasi PMK, kan ada vaksinasi LSD itu kurang lebih per ekor 200.000. Belum yang kesehatan, antibiotik, vitamin, mahal mas. Makanya makanya banyak loh mas, makanya banyak peternak tuh nggak berani nyetok sapi tuh mas, kendalanya itu karena ada virus.
Nah, Mas Didi tadi mengantisipasinya gimana? Antisipasinya itu mas ada vaksinasi, terus yang kedua itu vitamin sama antibiotik. Nah, dari kandang Mas Ilham ini kan kelihatannya besar-besar ya Mas ya? Gih. Nah, kan kelihatan dari ini. Gimana Mas cara perawatannya Mas tiap hari? Nah, perawatan itu ya mas. Nah itu kalau pakan itu nomor 5 mas, kurang lebih nomor 5 lah. Pertama itu kenyamanan. Nah kenyamanan itu seperti tempat, nggak ada lalat. Terus sering bikin itu loh mas, kebul-kebul itu loh bahasa apa ya, asap loh, sering asap loh. Tempat usir saya. Ya sapi itu juga nyaman. Terus tidur itu dikasih dami loh, yang nyaman loh kan. Nah, dan kedua itu sehat. Sapi nih wis nyaman sehat, pakan apapun boleh masuk mas. Cepet mau gitu. Misal balik mas, misal tempatnya orang nyaman, pakannya enak, mesti yang pertumbuhan tetap beda mas. Jadi nomor siji itu kenyamanan. Kalau Mas sendiri ada nutrisi vitamin nggak Mas? tiap hari? Ada. Apa itu Mas? Tuh saya pakai comboran dedak, polar sama pelet sawit. Terus sama uyah krosok gitu loh mas. Campurin ke Dicampurin ke makan gitu. hari 2 kali. Saya 2 kali pagi sama malam campuran. Karena ini kan sistem pengemukan mas. Jadi nutrisi sama vitamin tuh ditambahin kencot. Beda sama dengan breeding. Breeding kan asal makan dia nutrisi cukup. Nah ini kan nutrisi harus full. Vitamin harus full. Makanya dalam jangka 4 bulan sapi harus gemuk. Oke. Terus kan perawatannya intensif ya, maksudnya dijaga terus ya, meskipun punya karyawan tuh. Betul, gitu. Nah, gimana Mas tahu sakit sapi atau enggaknya? Nah, pertanyaan bagus ini mas. Nah, sapi sakit apa enggaknya itu tergantung dari makan mas. Misal makannya kurang lahap, itu mesti ada kendala. Mesti kendala itu dari demam lah. Kalau demam kan dari si kuping sapi kan bisa dideteksi adem apa panas. Nah, misal panas berarti dheweke masuk angin. Nah, misal komeler berarti kan dheweke pilek. Misal diare kelihatan mas. Kalau misal sapi itu kelihatan. Makanya makanya kesehatan itu penting mas. Karena setiap gejala itu beda-beda obatnya loh mas. Berarti masih dia ya semuanya. Semua, alhamdulillah saya perlengkapan kesehatan itu insya Allah udah lengkap mas. Makanya saya berani. Kualitas terjamin loh. Nah kualitas terjamin juga berani nyetok sapi mas. Nyetok sapi karena di tahun ini juga virus PMK masih ada. Ya, meskipun ada virus PMK kan, tapi dapat mengantisipasi Mas. Bisa mengatasi karena punya obat mandiri. Ya Mas kan seorang anak muda ya. Ibaratnya kenapa nggak cuma pekerjaan lain apa mungkin ternak lainnya selain sapi kok yang ternak gitu. Biasanya anak muda kan nggak suka mas gitu rata-rata ya. Saya itu mas, saya juga heran sama diriku sendiri loh. Aku ya pertama sekedar pelihara ya. Tapi lambat laun karena kebiasaan akhirnya cinta loh mas. Nah akhirnya cinta gue kan akhirnya kan karena kebiasaan adaptasi sama sapi akhirnya kan sayang tresna lah kayak panjenengan seneng maring wong kan seneng akhirnya kan dijalani loh mas. Nah sebaliknya aku seneng cinta tresna karo hewan loh mas. Karena makanya sampai sekarang saya jalani peternak sapi. Gimana mas dari Mas Ilham sendiri kan masih anak muda tapi kan tahu ya ciri-ciri kualitas sapi Madura yang sehat buat kurban nanti gimana mas? Iya pertama itu ciri-cirinya bulunya ini loh mas, bulunya mengkilap. Misal sapi mengkilap itu sapi sehat. Misal sapi ini misal kulitnya berdiri ini loh mas, berdiri itu berarti sapi kurang sehat, ada kendala. Ini kan sapi kan kulitnya kan klimis mas, juga nafsu makan kan tinggi lah, berarti kan sapi sehat. Juga tebal nih. Juga sebelum datang kan sapi udah disuntik cacing hati, cacing rumen, segala cacing udah itu loh mas, udah disuntik loh. Makanya ketika dipotong nanti hatinya pun bersih. Rumen cacingnya nggak pencernaan jadi cepet jadi daging. Jangan asal pelihara sapi nggak tahu ilmu kesehatan tentang obat cacing ya rugi mas. Rugi secara operasional. Dia makan lahap tapi manganin cacing kan rugi.
kan banyak ya mas, maksudnya sebagai orang pemula ya, awam nih kan Iya. belum tahu sapi ya, kan Idul Adha kan kadang-kadang kita ngeliat sapi gemuk, tahunya belum tentu sehat. Nih. Kan harus dilihat dari sapinya juga ya mas ya. Nah, itu mas. Nah, itu salah satu faktor kena cacing hati kan kayak gitu mas. Cacing rumen. Dia kelihatan gemuk. Tapi secara dalamnya itu apa ya? Bosok loh, nih loh. Artinya bosok loh. Apa ya? Artinya rusak. Karena dari awal dia nyetok belum disuntik cacing hati. Makanya di sini tuh wajib mas. Sebelum sapi datang itu wajib disuntik cacing hati. Makanya bersih mas, setiap laporan dari sohibul kurban itu bersih hatinya bersih. Sering dicek sama dinas kesehatan di sini mas. Kalau oke orang mas ya dinas orang mas Tadi nggak, sendiri mas tapi kayak saya lanjut mas, berarti sering edukasi ke pembelinya mas, maksudnya dari betul segi iya pemilikan. iya nomor satu kan peternakan kan jujur ya mas. Nah, Makanya saya 2020 sampai sekarang kan alhamdulillah segini banyak kan kejujuran mas. Terus yang pertama kualitas, yang kedua itu kejujuran. Saya jual kualitas, jadi nggak mungkin yang misalnya aku jualan nggak berkualitas, nggak mungkin sebanyak ini ya, nggak mungkin mas sampai segini ini, karena saya jual sampai kualitas semua dua kejujuran. dari mana aja mas konsumennya mas sendiri? Ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Brebes, Bumayu, lokalan juga banyak mas. Malah kadang-kadang lokalan akhir hari H itu baru kesini mas. Kalau yang jauh-jauh dari Jawa Barat, Brebes itu kan mungkin setelah Idul Fitri pada kesini kan. Ya ada yang Jawa Barat, ada dari Berpesan mas. Menyediakan itu berapa ekor mas? Tahun ini target 40-an mas. 40. Kemarin kan 35. Itu udah ludes semua 35. Laris ya. Nah, alhamdulillah mas. Ya karena itu mas. Karena apa ya? Karena itu jual sampai kualitas terus doang kejujuran. Ya, jadi konsumen itu ibaratnya seneng mas. Betul. Datang lagi kan. Iya, betul. Mending berarti setitik tapi kan nggak seterusnya loh mas. Nggih. Oke mas Ilham, mas Ilham kan dari kandang sendiri kan mengeluarkan banyak banget ya. Iya. Ya. Gimana mas ceritanya kok bisa laris manis mas setiap tahun ini? Nah, gitu mas. Nah, saya kembali mana mas? Saya kan nomor satu itu kualitas, nomor dua itu kejujuran. Nah, sapi model yang ini loh mas. Itu daging dong loh mas. Super kan. Nah, sini mas. Ya, mas. Gemuk-gemuk semua mas. Ya kan? Sini mas. Tuh. Ini daging semua loh mas. Nih. Daging. Tebel nih. Nah, kelebihannya sapi Madura kan ini mas. Dagingnya akeh, tulangannya kecil. Makanya sohibul kurban itu milihnya pada ke Madura. Sekarang kan kurban kan pada larinya ke daging, bukan ke jagrak. Iya kan? Misal ke jagrak ya sapi putih jagrakan oli. Tapi kan nanti kan bermanfaatnya kan kembali ke daging buat kurban, buat nyari tuh daging. Mas. Ini mas, super kan mas nih. Ini mas, sapi Madura ini mas, super. Nah, super ini mas. Tuh lemaknya nggak ada loh mas. Jadi kayak misal gaji tuh nggak ada. Semua itu apa ya? Semua itu daging full. Apalagi saya kan pakannya nggak ada ampas-ampasan. Misal pakan ampas-ampasan itu sapi ini lemu, tapi secara apa ya? Secara bobot, secara pengeluaran daging tetap beda sama yang nggak pakai ampas-ampasan. Dari pakan juga. Dari pakan banget pengaruh mas. Makanya saya nggak pakai ampas-ampasan. Super. Mas pakannya apa aja tadi? Saya pakai polar, dedek sama pelet. Kalau vitamin? Vitamin ada, vitamin juga B12. Nah, misal setiap 2 minggu sekali lah buat ya vitamin sama antibiotik 2 minggu sekali itu wajib. Sendiri yang obat ini ya? Sendiri semua. Secara kesehatan itu sendiri mas, mandiri. Ini mas, punuk loh mas. Ini mas. Super kan mas. Semuanya saya ya alhamdulillah tiap tahun mas bisa ngeluarin puluhan ekor. Dan harganya juga berapa ya mas? Gih. Dan kualitas yang bagus, harga segitu ya masih Betul. banget ya mas. Nih mas, super kan mas. Apa ada di kandangku ada yang sapi yang kurus nggak ada mas.
Pak, biaya kos mahal tapi sapi gemuk terjamin Mas. Nggih. Konsumen puas. Konsumen puas, nggih. Jaga nama baik itu susah Mas. Makanya selagi punya nama baik ya tetap dijaga. Oke, untuk kurban gimana Mas? Kan bentar lagi mau Idul Adha nih. Ya. Nah, untuk Masnya sendiri gimana? Nah, saya kan udah nyiapin sapi-sapi yang berkualitas, yang bokongnya yo lemu-lemu banget kan Mas. Semok-semok ya. Nah nanti nih misal itu kan pembeli sohibul Quran kan kesini. Nah nanti harga udah termasuk biaya operasional udah sampai tujuan. Jadi sohibul Quran itu nggak nanggung biaya pakan, biaya pengiriman. Harga itu udah termasuk sampai hari H sampai tujuan. Dan itu pun terjamin. Misal gini Mas, misal udah di DP sama panjenengan. Oh di perjalanan kok sapi sakit. Ini kan barang nyawa kan ya Mas, kan nggak tahu sakit apa enggak kan, walaupun saya udah antisipasi kalau misal sakit ya sakit, apa misal sapi susut lah sampai hari H itu bisa sapi bisa ditukar sapi bisa uang DP bisa kembali. Makanya saya terjamin yang misal kok sapi udah ter-DP sampai hari H itu tambah lemu, misal kok susut apa misal kok sakit itu bisa diganti sapi apa bisa dikembalikan uang. Jadi garansi betul. Nama saya Ilham, desanya Desa Langusari untuk Kecamatan Cilongok, terus Kabupaten Banyumas. Kotanya itu Kota Purwokerto. Untuk nomor HP itu 089 535 334 3525. Oke.